Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama sudah menjadi orang Kristen sekian lama, kita sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menempatkan kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Apa yang kemudian menjadi tanggapan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima karunia yang begitu besar itu? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang sepadan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus setelah menjelaskan begitu rupa tentang besarnya karya Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, secara khusus bagi orang percaya, kemudian Rasul Paulus mendorongkan satu sikap hidup yang sebaiknya diperjuangkan oleh orang-orang percaya. Di dalam Kolose 1 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, di dalam satu ayat ini Rasul Paulus kemudian memberikan dorongan yang luar biasa, bahwa ketika karya Tuhan sudah begitu besar bagi manusia, maka tanggapan terbaik yang bisa diberikan oleh manusia adalah ketika kemudian setiap pribadi bertekun di dalam iman. Iman menjadi dasar bagi kepercayaan orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Iman didasarkan kepada hati yang terarah kepada Tuhan, bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya adalah memang ditujukan untuk membawa setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hidup yang dijamah oleh Tuhan, dan pada saatnya nanti juga akan merasakan kelimpahan atas kasih karunia dan berkat Tuhan. Iman inilah yang meyakini karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib itu yang perlu dikerjakan dengan bertekun. Bertekun artinya dengan terus-menerus menjadi kesediaan untuk berproses di dalam Tuhan. Semakin bertambahnya waktu, mestinya iman ini akan menjadi semakin kuat. Semakin ditempa oleh tantangan kehidupan, iman ini akan menjadi lebih mendasar, lebih berakar di dalam kehidupan orang percaya. Dan dengan demikian, maka ketika iman itu sudah menjadi seperti itu, dia akan tetap teguh. Walaupun terjadi banyak hal yang menerpa kehidupan orang percaya, iman itu jauh dari bergoncang oleh apapun juga, ataupun digeser oleh sesuatu yang kemudian menjadi tantangan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan sebenarnya iman itulah yang kemudian menjadi tempat di mana titik tumpu akan pengharapan terhadap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya semakin menjadi kuat. Dan pada titik inilah, saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian mendorongkan kepada jemaat di Kolose bahwa iman yang teguh ini pada akhirnya juga akan membawa dalam hidup yang berpengharapan.
Dan Rasul Paulus menyampaikan bahwa itulah yang diberitakan, yang diwartakan kepada dunia ini. Semua yang ada di bawah kolong langit ini menjadi bagian dari tempat di mana pemberitaan akan kerajaan Allah, akan berita sukacita ini mendapatkan tempatnya. Rasul Paulus adalah hamba, Rasul Paulus adalah pelayan yang dengan kesungguhan hati mau untuk terus menjadi pewarta kabar baik. Dia sudah mengalami karya keselamatan Kristus, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan itu yang membuat Rasul Paulus memiliki iman yang teguh, yang dengan bertekun diupayakan di dalam kehidupannya. Dia bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan imannya, dan itu juga yang menjadi pengharapannya, bahwa di masa yang akan datang dia akan mendapatkan karunia dan berkat dari Injil yang dia beritakan. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita semua, seberapa jauh kita sudah mengupayakan hidup beriman kita menjadi teguh, menjadi berakar sebegitu rupa di dalam kehidupan kita, menjadi dasar yang kuat. Bertekun seperti apa yang kita kerjakan supaya iman itu boleh sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup beriman kita. Dan dengan demikian, ketika kita memiliki iman yang teguh itu, kita pun juga memiliki pengharapan yang kuat akan penggenapan janji Tuhan di dalam berita Injil yang kita terima. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk menemukan berbagai cara, berbagai metode yang memungkinkan iman kita semakin kuat. Iman kita diperjuangkan, kita sungguh-sungguh bertekun untuk menguatkan iman itu. Dan juga kemudian mendapatkan pengharapan Injil yang menjadi bagian yang melekat di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita pun bersedia untuk menjadi pelayan dari pemberitaan Injil itu. Kita adalah saksi-saksi, kita sudah memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan menjadi bagian kita juga untuk mewartakan berita Injil ini kepada seluruh dunia ini yang ada di bawah kolong langit, menjadi arena di mana pewartaan Injil itu terus dikerjakan, termasuk oleh kita yang sudah mengalami jamahan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua, Tuhan memberkati kita. Amin.